Assalamualaikum Bu Minarni. Kali ini kita ketemu untuk observasi ya. Iya, betul sekali Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanannya bagaimana? Baik, diantar juga tadi. Diantar ya. Iya. Kapan rencana coaching? Rencana ini kan kemarin saya habis komunikasi ya dengan Ibu Rasmi, katanya hari Selasa baru ada waktunya. Oh gitu ya. Hari Selasa depan ya? Iya. Dengan Bu Rasmi ya, teman Iya. pengajar? Iya. Teman mengajar, kemudian dia ada yang mau disampaikan, katanya kayaknya serius ya. Oh iya. Sempat juga menelpon, Bang, ini Bu Minarni ada yang saya mau ceritakan, tapi nanti katanya hari Selasa. Oh iya, oke, siap. Oke siap. Jadi kalau boleh saya tahu kemampuan apa yang Ibu Minarni mau kembangkan pada saat proses coaching nanti? Iya, jadi ini loh Bu, ketika coaching itu saya kadang-kadang dalam mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh teman saya itu, saya mendengarkan aktif, tapi bagaimana caranya saya mendengarkan dengan rasa sehingga bisa menggali informasi dari apa yang diceritakan. Saya ingin di sini bagaimana meng-create pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga teman coach saya itu bisa menemukan ide-ide dari permasalahan yang dihadapi. Itu saya agak kurangnya di situ. Oh gitu ya, berarti Bu Minarni ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan, membuat pertanyaan berbobot gitu ya? Iya, betul sekali. Oh gitu. Terus adakah aspek tertentu yang Ibu Minarni ingin saya fokus dalam pengamatan nanti? Iya, betul sekali Ibu. Jadi pada waktu saya mengcoaching itu, yang ingin saya diamati itu pada waktu bagaimana pada waktu saya memberikan pertanyaan, apakah itu sudah teridentifikasi pertanyaan berbobot sehingga bisa mengantarkan coach saya dalam menemukan ide atau bagaimana teman saya menggali potensi yang ada dalam dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach saya sebagai coach. Oh gitu ya. Iya. Berarti Ibu mau saya sebagai supervisor melihat bagaimana Ibu Minarni membuat pertanyaan berbobot nanti pada saat coaching. Betul sekali. Iya. Kan untuk membuat pertanyaan berbobot itu kan harus mendengarkan dengan rasa. Iya. Ya kan, Ibu Minarni pasti tahu kan. Rasa itu akronim. Iya. Receive, appreciate, yes. Kemudian resume, ya, menyimpulkan, resume, dan yes. terakhir bertanya. Oke. Mudah-mudahan dengan alur itu bisa membuat pertanyaan berbobot ya. Iya. Terus ini coaching pertama bukan ya? Iya, baru kedua ini. Oh iya, berarti sudah pernah melakukan proses coaching sebelumnya. Iya, tapi tetap kita harus bagaimana kita latihan lagi sehingga bisa mengantarkan coach kita untuk menemukan ide. Iya betul, memang harus latihan sih. Bisa karena biasa. Iya betul. Terus bagaimana Ibu menilai kemampuan membuat pertanyaan berbobot ya, selama ini pada saat Ibu melakukan proses coaching? Iya, kadang itu kalau coach sedang bercerita, saya asiknya mendengarkan. Dengan mendengarkan aktif, kadang-kadang saya itu larut dengan ceritanya itu. Sehingga dengan melalui memberikan pertanyaan-pertanyaan positif atau pertanyaan berbobot itu saya kurang di situ. Saya istilahnya terlalu dengan mendengarkan. Oh gitu ya. Hanya istilahnya mendengarkan sehingga lupa apa nih yang akan kita sampaikan, apa nih yang akan kita tanyakan melalui cerita itu. Iya, jangan sampai lupa mencatat. Iya, istilahnya melalui mendengarkan, aktif menemukan, memberikan pertanyaan berbobot itu kan kita bisa menemukan kata kunci. Betul kata sekali. Kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh coach kita. Melalui kata kunci itu ya tentunya kita bisa mengantarkan atau bisa menggali informasi dari coach sehingga bisa menemukan ide-ide iya. dari kata kunci tersebut. Iya. Berarti saya melihat bahwa Bu Minarni sudah paham lah alur-alurnya ya, tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot itu, karena ternyata ini bukan pengalaman yang pertama. Jadi bisa lah kayaknya nanti kalau coaching itu bisa. Jadi nanti pada saat coaching sepertinya saya tidak bisa hadir,
Tapi mungkin bisa direkam ya. Iya, Mungkin oke, bisa siap. direkam supaya mungkin tidak mengganggu juga coachingnya. Jangan sampai kok ada yang melihat begitu. Oh Mohon iya. direkam sampai akhirnya saya nanti amati di situ, boleh ya? Oke, Oke. siap. Oke, terus yang terakhir nih, ekspektasi atau harapan Ibu mengenai sesi observasi yang kita lakukan hari ini. Ya, jadi saya harapkan dengan ilmu-ilmu tadi, masukannya Ibu tadi, bisa saya terapkan pada waktu coaching nanti. Oh. Saya bisa menerapkan pada waktu coaching nanti. Iya. Jadi seperti bagaimana membuat pertanyaan berbobot dengan istilahnya menerapkan rasa ya, melalui itu runut bagaimana caranya sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan pertanyaan melalui summary atau resume by masalah tadi yang disampaikan oleh coaching. Saya bukan guru bahasa Inggris. Iya. Oke, kalau begitu mudah-mudahan proses coachingnya lancar, kemudian bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kita ketemu lagi nanti ya setelah proses coaching. Iya, siap. Oke, makasih Bu Narni, kita ketemu lagi ya. Iya, makasih. Ya. Bisa aktifkan HP-ku. Halo Bu Rasni. Halo Ibu Minarni. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Gimana sebaliknya Bu? Iya, alhamdulillah baik. Saya lihat di pantauan sosial medianya nih Bu Rasni, kayaknya sibuk sekali ya. Ya begitulah. Ya lagi mengantar siswa-siswa ya. Banyak lomba-lomba sekarang ya Bu Rasni. Banyak lomba sekarang, apalagi sekarang kan kita lagi menghadapi ulangan semester ya. Iya. Jadi banyak sekali kegiatan di sekolah. Iya, sekarang lagi mengawas ya Bu Rasni. Iya. Iya. Tapi Bu Ras, ini kan kemarin malam saya lihat ada WA-nya Bu Rasni. Iya. Kayaknya ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan. Bisa saya tahu yang mau diceritakan, ada yang mau Iya, begini Bu, sempat memang saya menghubungi kemarin itu, sebenarnya ada yang mau ingin saya ceritakan ini kepada Ibu Minarni. Sebelum kita ulangan semester kemarin itu, saya melihat ada rekan guru saya itu pada saat dia memberikan pembelajaran di kelas itu, kelihatannya anak-anak itu tidak memperhatikan dengan baik ya. Karena saya melihat guru itu ternyata pembelajaran yang diberikan itu sangat monoton sekali. Ya, dia hanya menggunakan metode ceramah, tidak variatif begitu. Ya. Jadi dengan kondisi atau metode yang diterapkan guru itu, bagaimana efeknya terhadap siswa? Siswa itu merasa bosan dalam mengikuti pembelajarannya, ya, karena apa yang dia dapatkan menurut anak-anak itu materi yang dia berikan itu tidak sesuai dengan mereka harapkan. Ya, harusnya kan bagaimana guru itu memberikan media pembelajaran yang baik, bagaimana dia mengkondisikan situasi dalam kelas ya. Jadi anak-anak itu kelihatannya aktif dalam pembelajarannya. Iya. Dari mana Ibu tahu bahwa mereka itu istilahnya gurunya pembelajarannya seperti ini? Siswanya tidak menerima sehingga mereka bosan. Dari mana Ibu tahu itu? Sebetulnya saya dapatkan informasi itu dari kelas perwalian saya. Iya, kebetulan Ibu itu kan mengajar di kelas perwalian saya, dan juga ada beberapa laporan dari siswa yang lain dari kelas lain itu menyampaikan bahwa guru tersebut kebetulan dia mengajarkan mata pelajaran sosiologi. Ya, kalau guru tersebut dalam hal penyampaian materi pembelajarannya itu sangat membosankan untuk anak-anak. Jadi mereka berkeluh kesah kepada saya. Iya, bagaimana ini Bu Ras? Maksudnya gurunya ini apakah dia mengajar di semua kelas, bukan hanya di perwaliannya Ibu? Seperti itu metodenya atau bagaimana? Kalau saya mendengarkan keluhan anak-anak di beberapa kelas ya, Iya. ya
mungkin seperti itu cara pembelajaran yang dia sampaikan, karena bukan hanya di kelas perwalian saya ya, ada beberapa kelas lain juga ya yang sempat saya tanya-tanya dan mereka berkomunikasi dengan saya bahwa guru tersebut bahkan mereka mau ingin mengganti guru di kelasnya. Iya, seperti itu, Bu. Sepertinya kalau sudah istilahnya mau mengganti guru, kayaknya ini parah ya istilahnya kategorinya. Jadi menurut Ibu saya bisa ambil atau istilahnya menemukan kata kuncinya di sini bahwa guru tersebut karena berdasarkan informasi ya, bukan hanya dari perwaliannya Ibu tapi juga beberapa kelas yang lain yang diajar sama metodenya. Saya bisa menyimpulkan bahwa guru tersebut mengajar dengan metode yang monoton, kemudian yang berefek pada siswa yang merasa bosan dengan cara seperti itu. Ya, kira-kira dengan cara seperti itu, bagaimana, apa yang Ibu lihat, Ibu itu berada di level mana? Di level mana ketika dia menerapkan pola pembelajaran seperti itu? Kalau saya melihatnya sih berdasarkan laporan-laporan dari anak-anak, kemudian juga sempat saya melihatnya pada saat pembelajaran di kelas, saya sempat jalan kemudian mendengarkan dia. Mungkin saya bisa mengambil poin bahwa dia itu sekitar di level 3. Ya, karena pembelajaran yang diberikan itu sangat membosankan sekali untuk anak-anak. Iya, wah rendah sekali ya. Padahal kita tahu sekarang ini sudah banyak sekali cara-cara untuk meningkatkan. Oke, dengan permasalahan seperti itu, kira-kira Ibu Rasni melihatnya bagaimana? Apa yang akan dilakukan ketika misalnya ini kan istilahnya kita sesama guru ya, istilahnya kita juga memiliki tanggung jawab, apalagi sudah ada laporan seperti itu, kemudian laporan itu datangnya dari perwalian kita, harusnya kita bisa memfasilitasi itu. Apa yang akan Ibu lakukan dengan melihat kondisi seperti ini? Oke, pada dasarnya untuk ibu tersebut kita melakukan kolaborasi ya, kolaborasi. Ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita lakukan. Pertama tentunya adalah bagaimana kita lanjut. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk pengembangan kompetensi guru tersebut. Ya, mungkin pertama kita menyampaikan dulu kepada kepala sekolah permasalahan apa yang dihadapi oleh teman saya tersebut, sehingga mungkin keluhan-keluhan anak-anak tersebut kita bisa menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah atau pimpinan kita mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik. Kemudian setelah itu dari pihak sekolah mungkin akan mengadakan pengembangan kompetensi diri, dalam hal ini mengadakan workshop atau IHT ya, bagaimana kita membuat media-media pembelajaran atau mengembangkan kompetensi guru-guru di sekolah ya, seperti itu. Nah, setelah itu tentunya semuanya setelah kita melakukan workshop tersebut, kemudian kita mengefektifkan waktu untuk bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama membuat media-media pembelajaran yang pada akhirnya nanti itu bisa kita pakai pada saat pembelajaran di kelas. Iya, oke ya. Iya, oke ya. Jadi itu, jadi pertama akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Betul. Iya, karena apalagi sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan IHT ya, yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada peserta didik. Itu ya. Jadi menurutnya Ibu dengan melakukan hal-hal itu akan melakukan kolaborasi, kira-kira kalau misalnya kita jalankan itu kira-kira akan berada di level berapa? Kalau misalnya kita sudah terapkan hal itu ya, istilahnya apa yang kita lakukan kita memiliki keyakinan. Bagaimana menurutnya Ibu, apakah akan berhasil dengan apa yang sudah diterapkan itu, apa yang akan kita terapkan nantinya? Oke, kalau menurut saya sih kalau ini sudah kita laksanakan, saya menginginkan kita semua itu berada pada level 9. Ya, level 9, di mana kita itu kan guru bukan hanya sekedar mengajar toh di kelas kan, ada banyak sebenarnya yang harus kita lakukan di pembelajaran di kelas itu. Jadi
Sekarang sudah zaman internet, zaman milenial, ada banyak cara-cara yang bisa kita kembangkan untuk potensi diri kita, misalnya dalam pembuatan media-media pembelajaran, bisa menggunakan banyak aplikasi yang bisa kita pakai, bisa kita menonton YouTube apa-apa saja yang bisa kita gunakan, kemudian dan itu sebenarnya kalau itu kita sudah laksanakan dengan baik, ya otomatis di dalam kelas juga pasti yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak membosankan, kemudian variatif, kemudian menimbulkan stimulus untuk belajar oleh siswa itu sendiri. Iya. Oke, Bu Ras, kalau misalnya kita melihat teman ibu itu, Ya. apakah orangnya itu welcome? Istilahnya kalau misalnya dengan kita tahu ya pola pembelajaran sekarang ini sudah berbasis digital, apakah orangnya open minded atau misalnya tertutup sehubungan dengan bagaimana cara peningkatan pembelajaran, sehubungan kompetensi sebagai guru? Bagaimana ibu menilai seperti itu? Oke, kalau saya melihatnya secara jelas ya, kemudian berdasarkan pengamatan saya dan diskusi saya dengan dia, dia itu sangat welcome sebenarnya. Iya, dia ingin sekali juga sebenarnya untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Hanya mungkin tidak ada teman untuk berkolaborasi, tidak ada kesempatan untuk dia, kemudian waktunya mungkin juga banyak dia pakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga pembelajaran yang dia lakukan itu tidak variatif, karena bahan-bahan yang dia berikan itu dia tidak memiliki untuk media-media yang akan dia pakai dalam pembelajaran. Jadi kalau menurut saya untuk dia sendiri sih sepanjang komunikasi dengan dia, bagaimana caranya supaya ayo kita buat video pembelajaran atau kita buat kegiatan-kegiatan untuk media pembelajaran kegiatan kita di kelas, itu sangat welcome sekali untuk dia. Ya, berarti itu bagus sekali ya, istilahnya adalah motivasi diri, ada keinginan untuk maju. Yang Ya. tidak bagus itu kalau misalnya sudah tidak tahu malah tidak mau juga. Betul sekali, ya. Itu ya, jadi sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan, kira-kira kapan nih mau dilakukan? Oke, sebenarnya lebih cepat sih lebih bagus ya. Mumpung kita sekarang lagi ulangan semester, kemudian setelah itu kan kita akan masuk lagi di semester baru nih. Ya, bagusnya sih materi-materi itu kita sudah buat sebelumnya. Ya, jadi mungkin kami rancang untuk pembuatan itu karena kami kan selesai ulangannya ini dalam 1-2 hari ini. Ya, jadi kami sudah sepakat untuk melakukan itu minggu depan. Ya, seperti itu. Jadi minggu depan ya. Oke Bu Rasni, saya tunggu informasi selanjutnya, istilahnya kalau sudah dilakukan kegiatannya itu, kemudian bagaimana nih, apakah ada perubahan, kemudian berefek pada anak-anak kita ya. Saya ingin mendengar lagi cerita selanjutnya. Oke, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sering-sering lagi. Oke, terima kasih. Ya. Sampai ketemu Bu Rasni. Iya, selamat siang. Halo Bu Winarni, kita ketemu lagi ya. Iya, senang sekali ketemu dengan Bu Ani. Oke, ya, alhamdulillah. Saya juga senang sekali. Kayaknya lebih cerah daripada kemarin. Ini Iya. Bagaimana proses coachingnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah ya. Tidak ada masalah berarti ya. Kalau boleh saya tahu, bagaimana Ibu menilai coaching kemarin? Jadi dalam proses coaching kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar, yaitu saya bisa menerapkan dengan Alukirta ketika saya melaksanakan proses coaching. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach mampu menemukan ide atau potensi dalam diri dan bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi. Oke.
mengenai kemampuan yang ingin ditingkatkan, bagaimana Ibu menilai? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau bagaimana? Ya, kalau misalnya saya seperti sebelumnya kan saya sampaikan kepada ibu ya, maksudnya saya itu kan agak bermasalah ketika bagaimana menggali informasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui apa yang sudah disampaikan. Jadi menurut saya ketika teman saya sedang memberikan atau menceritakan permasalahannya dengan prinsip atau kompetensi rasa, bagaimana saya mensummary atau menemukan kata kunci dari permasalahan itu, saya pikir saya mampu mengantarkan dia untuk menemukan ide. Oh gitu ya. Jadi ya, Ibu menilai sudah ini ya, sudah bisa lah ya. Iya. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Kan menarik, kemarin sudah kirimkan videonya ya. Saya sudah memperhatikan juga. Nah, pada saat saya mengamati video tadi, saya melihat bahwa memang yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur tirta yang ini ya, yang kemudian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu dari presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Saya melihat memang sudah muncul di situ. Bagaimana Ibu mendengar pendapat saya, pengamatan saya? Iya, saya merasa juga seperti itu, Bu, karena pada waktu coach saya sedang menceritakan masalahnya, saya istilahnya mendalami dari permasalahannya itu, sehingga saya tidak susah. Kenapa? Karena saya memiliki kehadiran penuh terhadap coach saya ketika menceritakan masalahnya. Jadi saya mampu mensummary atau menemukan kata kunci dari permasalahan. Iya. Namun demikian, saya juga melihat ada hal yang kurang ini sebenarnya. Saya melihat pada saat proses coaching itu, pada saat mendengarkan aktif, saya lihat, mohon maaf ini ya, saya melihat bahwa ada beberapa kali, bukan selamanya, beberapa kali Ibu Menarni memasukkan asumsi pribadi di dalam pembicaraan itu. Bagaimana? Apakah yang saya sampaikan, bagaimana menurut Bu Menarni pendapat saya ini? Iya, betul sekali. Memang ada beberapa hal yang ketika Ibu Rasmi menceritakan itu, saya mungkin terlalu bersemangat ya. Saya terlalu istilahnya masuk dalam ceritanya itu, sehingga saya memiliki asumsi, karena menurut saya ceritanya itu ada relate dengan pengalaman sama saya juga. Sehingga saya itu istilahnya ya seru nih. Karena memang kadang ya kita terjebak ya untuk memberikan solusi, karena ini sama dengan pendapat kita. Ada kejadian juga yang sama yang dia rasakan itu sama, pernah saya alami juga. Padahal kan yang kita pahami ya, pada saat kita coaching itu asumsi pribadi, penilaian itu sebenarnya nggak boleh ya. Terlalu larut terlalu larut mungkin dalam permasalahan itu. Jadi kita sudah sepakat nih bahwa ternyata untuk membuat pertanyaan berbobot itu kan yang pertama harus mendengarkan dulu ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tahu bahwa wah saya ada kekurangannya. Nah, langkah selanjutnya apa nih? Benar kira-kira? Ya, langkah selanjutnya misalnya kalau saya akan menerapkan coaching lagi baik kepada siswa atau misalnya pada rekan sejawat, saya akan lebih menahan diri untuk tidak berasumsi. Saya akan menerapkan ilmu coaching itu supaya lebih baik lagi. Masalahnya kita mungkin sama dengan saya, ibu-ibu. Kayaknya nggak seru kalau tidak kasih pendapat ya. Kayaknya kita terjebak. Nah, masih ada rencana untuk mengcoaching lagi nggak? Iya, tentunya kita ini sebagai guru bukan saja kita coaching kepada rekan guru ya, tapi sekarang apalagi saya sebagai wali kelas, saya akan lebih banyak latih ilmu coaching saya ini kepada siswa. Betul ya. Betul sekali. Siswa juga bisa jadi coaching ya. Bisa jadi coaching kita. Kapan nih mau meng-coaching siswanya? Iya, kebetulan ini ada siswa saya yang
perwalian saya kebetulan ya sudah ada beberapa guru yang melapor kepada saya bahwa wah, Ibu Minarni ini loh anak perwaliannya tidak sudah beberapa minggu tidak masuk. Jadi mungkin saya akan panggil besok. Oh besok ya? Iya. Wah keren nih Bu Minarni, sudah ada target selanjutnya. Terus Bu Minarni masih butuh bantuan nggak? Ya tentunya saya butuh bantuan, istilahnya teman, mungkin rekan sejawat atau Ibu Andin sendiri. Mungkin saya akan merekam video saya lagi menjadi bahan perbaikan saya terus ya, karena coaching ini akan kontinu, bukan hanya istilahnya berhenti hanya sampai di sini atau misalnya satu siswa yang selesai saya coaching selesai, tapi melalui bantuan teman, penilaian misalnya dilihat ini akan menjadi perbaikan untuk saya. Berarti kedepannya ini Ibu Minarni akan mengatasi masalah siswa dengan melakukan praktek coaching pada siswa itu ya? Iya. Oke, dan Ibu Minarni berharap saya bisa melihat, oke saya siap Bu, silakan dikirim ke saya, dan kalau perlu minta bantuan rekan sejawat juga, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan untuk proses coaching itu ya? Iya. Oke, selanjutnya proses coaching yang kita lakukan atau observasi yang kita lakukan selama ini saya akan masukkan, saya akan catat ke dalam form supervisi akademik. Nanti saya akan berikan hasilnya juga sama Bina. Iya, baik. Iya. Oke, selanjutnya saya minta Ibu Minarni merefleksikan proses yang sudah kita lakukan, mulai dari observasi mungkin, atau proses coaching sampai ke proses ini. Iya, jadi saya bisa mengambil ilmu dari apa yang sudah disampaikan, dari ilmu yang sudah kita lakukan mulai dari pra, kemudian coaching dan pasca. Saya banyak belajar untuk semakin memperbaiki diri dan semakin bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal meng-coaching. Karena dengan coaching itu bisa kita meningkatkan kompetensi melalui bagaimana mengcoach teman kita untuk menemukan ide-ide atau solusi dari masalah apa yang dihadapi. Terima kasih banyak Bu Minarni. Saya juga banyak mendapatkan ilmu dari perbincangan kita selama proses supervisi ini. Senang sekali, mudah-mudahan kita bisa bertemu lain kali ya. Iya, Oke. siap. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih.